buat teman-teman semua yang mungkin baru lihat video ini, karena video ini memang video pertama dari kami. Jadi perkenalkan, kami adalah Couple Era. Sebenarnya Couple Era ini apa ya, sebuah nama panggung dari seorang Tia Rima, proyek rohaninya. Tapi Tia nggak pengen sekedar di Couple Era ini hanya menjadi nama panggung, tapi Tia pengen Couple Era ini bisa menjadi wadah yang bisa memberkati teman-teman semua yang nonton video ini. Ya apa ya, nggak cuma untuk kalangan anak muda, tapi juga untuk semua kalangan, semua usia. Karena kalau boleh kita sedikit apa ya, sedikit memperkenalkan diri dulu, Couple Era ini apa, seperti namanya Couple Era. Era yang berpasangan, kayak apa ya, lebih kayak Couple Era ini adalah sebuah tempat kita untuk sharing yang nggak cuma menjangkau satu usia, tapi Tia juga pengen di Couple Era ini dari konten-konten kami bisa apa ya, kita bisa saling sharing, bisa saling jadi berkat untuk segala usia, mungkin dari adik-adik, dari remaja sampai mungkin buat om tante, oma opa semuanya. Jadi apa ya, kita cuma pengen ya kita bisa sharing dan kita bisa saling jadi berkat. Dan kali ini di episode pertama Tia bersama, mungkin yang sudah follow Instagramnya Couple Era, teman-teman tahu di sini ada Nico Alexander. Dia ini adalah seorang pemuji Tuhan. Dia ini adalah seorang anak Tuhan yang setia melayani Tuhan. Kita satu gereja. Dan kali ini Tia di sini bersama Nico ingin ngebahas tentang sebuah topik, yaitu ini nih. Aku tuh beberapa hari ini sangat amat kayak disentil Tuhan tentang hal mengasihi. Seperti lagu yang kita bawain tadi tentang menyenangkanmu, sebenarnya cara kita menyenangkan Tuhan tuh banyak hal ya. Maksudnya kayak dari memuji Tuhan. Terus apa lagi? Kayak kayak kamu, kayak kita pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebenarnya ada hal simple yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita memberi dampak yang positif untuk sekitar kita gitu loh. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tapi pada faktanya susah loh nih mengasihi itu. Sumpah. Kalau aku boleh sedikit sharing nih, aku mungkin juga udah sempet cerita sama Nico. Keluargaku sedang mengalami sebuah konflik dengan keluarga tetanggaku. Iya, itu jadi sinetron bagus ya. Keluargaku tidak berdamai dengan keluarga tetanggaku. Jadi ada hal simpel lah pokoknya. Sebenarnya hal itu simpel, tapi pada akhirnya menjadi permasalahan yang besar. Dan di situ sebenarnya sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, seharusnya aku bisa mengasihi tetanggaku yang mungkin dari segi omongan, perilakunya tuh ya kalau orang normal bilang apa, harusnya nggak gitu ya. Cuman apa ya, tapi susah juga gitu loh Nick, secara daging tuh loh keluargaku diginiin loh, padahal keluargaku nggak gini ya, nggak terima. Bener, itu tuh bener-bener secara daging tuh kita sakit hati gitu loh. Kayak kalau Isam bales gue tak bales, bener-bener tak ini. Cuman ya balik lagi, bersyukurnya dia ada di lingkup keluarga yang mengenal Tuhan. Jadi papa mamaku tuh bener-bener kayak selalu kayak, udah kamu tuh anak Tuhan, gak usah kayak gitu. Maksudnya kayak kalau mengasihi mereka lah, mereka mau jelek-jelekin keluarga kita, mau kayak apapun, ya balik lagi, selagi kita nggak kayak gitu, Tuhan Yesus pasti adalah Tuhan yang ngebela kita, anak-anaknya gitu loh. Nah, kenapa akhirnya aku ngajak Niko, yuk bikin konten tentang mengasihi, karena menurutku ini relate untuk banyak orang juga ya Nik. Maksudnya kayak ini hal dasar yang sebenarnya susah untuk dilakukan. Padahal sebenarnya di agama kita diajarin yang namanya hukum kasih, itu udah hukum yang utama gak sih? Kayak kita harus, menurutku gini, ini gak cuma video untuk umat yang beragama Kristen ya, maksudnya untuk segala agama pun menurutku hal yang paling utama diajarin itu sebenarnya mengasihi ya. Kasih sebenarnya, semua agama apapun, Muslim, terus Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua itu sebenarnya ya itu balik lagi, intinya kita berbuat baik, mengasihi. Tapi itu adalah hal yang susah. Nah, mungkin Niko nih ada nggak pengalaman tentang kayak itu tadi, kasih, mengasihi, yang ya kita bahas aja gitu, maksudnya yang susah gitu. Ya ada lah, pasti ada. Apalagi ya, kayak ya gini lah, di tempat mau di tempat kita kerja, di tempat kita sekolah, itu pasti ada orang sing ya satu dua sing Gak cocok ya itu lah itu intinya. Awalnya tuh ada satu hal yang menurutku itu baik nggak baik ya, yang sampai sekarang masih tak lakukan itu. Pokoknya selama aku nggak kontakkan sama orang yang tak anggap apa ya,
menyusahkan, meresahkan gitu. Dia nggak cocok. Itu aku nggak apa-apa. Wis pokoknya kamu aku gitu ya. Tapi begitu aku harus berurusan dengan satu orang ini, nah itu dia, itu rasanya males banget. Kayak kenapa sih kayak? Tapi sebenarnya kita tahu sih, maksudnya sebenarnya kita tahu bahwa jelas tertulis di Alkitab bahwa kasihilah sesama manusia. Iya. Sebenarnya balik lagi teman-teman kita secara daging kan emang susah ya. Kayak gini aja wes, kayak misalkan di apa ya, tempat kerja atau sekolah gitu ya, harus kerja bareng gitu ya. Tahu-tahu nih ada satu orang aja. Terus datangnya nggak tahu tepat waktu ya loh. Mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti itu, saya juga pernah soalnya. Ini pengalaman semua orang ya loh. Datangnya nggak pernah tepat waktu, tugas dikasih molor-molor, sok-sok nggak digarap yuk kan, adalah. Terus pas waktunya presentasi dia nggak mempelajari materi ya loh. Kan tuh ngeselin ya Iya, sebenarnya. minta nama ditulis kalian ya loh. Terus kayak akhirnya kan beberapa kali juga nemuin temen kayak gitu juga. Ya teman dong, kita harus mengasihi semua Harus mengasihi orang, ya, harus mengasihi semua teman. Terus ada konflik di luar itu juga ya, kalau nggak ceritakan. Ada satu ketika terus berlagak baik di depan orang itu memang rada susah. Cuma kembali lagi kalau Tuhan aja nyontoin kayak itu, maksud kita tidak, maksud nyala itu kan. Jadi gini loh, sebenarnya bukan kalau menurut pandanganku kayak sebenarnya bukan berlagak baik. Ya. Kayak membatasi supaya kita nggak crash sama orang itu gitu loh. Karena ya itu balik lagi Tuhan menyuruh kita kasihlah sesama. Karena menurutku gini, mengasihi itu ini yang sempat jadi bahasanku sama mamaku nih. Jadi gini, kalau menurut pandangan mamaku adalah mengasihi itu harus selalu mengiyakan. Tapi menurutku mengasihi itu tidak seharus enggak harus selalu mengiyakan. Karena menurutku kadang kata tidak itu juga menjadi suatu bentuk yang bagus untuk mengasihi orang. Karena gini, ketika kayak kamu nih misal ketemu sama temenmu yang kamu sebenarnya nggak cocok dan kamu mengiyakan terus dan kamu akhirnya menjadi people pleaser, dan itu menurutku jadi nggak sehat. Gitu loh. Jadi kayak apa ya, mengasihi itu ya dengan caranya masing-masing gitu loh.